Itu sebabnya orang pertama yang menentang ide Pak Guntur di September itu ya Hasto Kristianto. Coba cek media. Ketika Pak Guntur melontarkan itu, yang paling pertama komen dan sifatnya menentang itu Hasto Kristianto. Karena ini adalah agenda dia. Nah, yang kemudian pasca sprindik berantakan semua. Karena bagi koalisi, bagi pemerintah, memang manuver ini harus dihentikan. Dari posisi sekjen aja sudah seperti itu gitu loh. Indonesia nggak bisa, ya sulit kita membangun dengan berbagai macam post-truth dan jaringan Hasto ini yang sangat meresahkan dan mengganggu. Itu intinya, dan memang harus dihentikan. Sehingga kalau dihentikan dengan kasus hukum yang juga sangat jelas, bukan politisasi hukum loh. Karena ada pasalnya kan. Betul. Ada kasusnya, ada saksinya kok. Ini harus dihentikan memang. Jadi setelah Sekjen Hasto ini dihentikan, ya silakan PDIP berproses internal nih menuju kongresnya. Kalau Anda perhatikan sejak Pilpres hasil-hasil itu keluar, terutama entah quick count entah real count, itu kan narasi DFK itu kan digaungkan terus dari kubu Pak Sekjen ini. Arahnya memang kalau rencana Sekjen ini ingin berhasil menjadi ketum sementara, PDIP memang harus ada di posisi oposisi. Oleh karena itulah perlu wacana-wacana yang terus menyerang, karena memang ingin out gitu, opsinya out kalau dari sudut kepentingan Sekjen Hasto ini. Maka sangat relevan kalau selama ini yang terus saja kan menyerang Pak Jokowi lah, Pak Prabowo, pemerintah lah, apapun lah gitu. Memang itu yang harus dibangun, opini itu yang harus dibangun, karena tujuannya menjadi oposisi. Hanya dengan menjadi oposisi, maka transisi ketum sementara ini bisa mulus sesuai dengan yang ada dalam kacamata kepentingan Sekjen ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, dan saya sudah tersambung dengan analis intelijen dari Yogyakarta dengan Mas Joseph Wenas. Apa kabar Jogja, Mas Joseph? Baik, Jogja baik-baik. Apa kabar Jakarta? Jakarta aman terkendali, Mas. Aman terkendali ya. Kita masih menunggu ini, kawan-kawan banyak standby di Gedung Merah Putih tetap. Apakah tiba-tiba Hasto datang apa enggak kan gitu, Mas. Mas Jo, kita akan diskusi tentang upaya-upaya terakhir yang dilakukan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto ya menjelang pemanggilan kedua nih. Diperkirakan pemanggilan kedua itu tanggal 13 hari Senin, Mas Jo, karena kalau tanggal 11 itu kan hari Sabtu, artinya kan itu di luar hari kerja. Tidak pernah ada kebiasaan di luar hari kerja KPK melakukan pemanggilan kecuali OTT, kan begitu. Nah, diperkirakan itu tanggal 13 setelah hari peringatan ulang tahun PDIP 10 Januari 2025. Nah, yang mau saya tanyakan ke Mas Joseph, apakah hari-hari ini sampai ke tanggal 13 itu, sampai Senin depan, itu sebenarnya Hasto bukan sibuk mengurus persiapan ulang tahun PDIP, tapi sebenarnya memanfaatkan atau memaksimalkan ya upaya-upaya negosiasi ya, mungkin dengan pemerintah, mungkin dengan presiden ya, untuk membuat kasusnya ini kemudian dianggap tidak perlu dilanjutkan begitu atau dibatalkan sprindiknya. Apakah dalam perspektif intelijen upaya ini benar sedang dilakukan oleh Hasto sebenarnya? Jadi alasan-alasan bahwa Hasto sudah ada agenda atau jadwal yang tidak bisa ditinggalkan itu hanya sekedar permukaannya aja, alasan permukaan. Gimana Mas Jo melihat situasi ini? Ya, jadi kalau dari apa yang saya amati, ya, ini sekarang Pak Hasto ini berhadapan dengan dua tantangan nih.
Yang pertama adalah dari internal sendiri, sehubungan dengan terbitnya sprindik, itu kan mengubah segalanya ya. Iya. Eh, saya kira saya sempat menyinggung di sini dan di beberapa podcast lain tentang eh, kubu tiga kubu di PDIP yang kemudian ternyata tiga kubu gitu loh ya, yang selama ini hidden di salah satu kubu tapi ternyata tiga kubu, yaitu kubu Megawati Hasto. Ini yang saya sebut eh, anak sulung. Hasto di sini sebagai anak sulung. Nanti kita kita bisa jelaskan ulang apa maksudnya. Yang kedua ya Megawati Puan, yang ketiga Megawati Prananda. Namun sejak terbitnya sprindik itu dan proses-proses setelah itu ya mengubah segalanya dari sisi Sekjen Hasto ini jelas menjadi berbeda. Nah, ini kan jelas terkait dengan sisi pemerintah. Kasus ini kan memang ada kasus hukum, sprindik itu bicara hukum, tapi kan ini kan dimensi politiknya kental sekali, khusus soal Sekjen PDIP ini. Jadi karena dimensi politiknya kental, tidak perlu kita beating around the bush gitu untuk mengatakan bahwa di baliknya ada negosiasi untuk mencapai konsensus-konsensus, dan ini saya kira terkait dengan upaya Pak Prabowo sudah sejak awal ketika ketika apa namanya real count KPU itu final, kan langsung manuver untuk melakukan komunikasi politik dan PDIP menjadi salah satu yang prioritas. Tapi kemudian dalam prosesnya ini kan dilakukan melalui Pak Dasko dan Bu Puan Maharani. Tapi kan bolak-balik kalau kita perhatikan pemberitaan tentang kapan ketemunya Megawati, Ibu Mega dan Pak Prabowo itu kan nggak terjadi sampai hari ini kan. Ya. Tapi yang bisa menjadi point of analysis adalah kalimat menunya udah set, tinggal tempatnya. Nah, menu udah set ini yang saya kira terkait dengan yang negosiasi yang kemudian harus ditinjau ulang pasca terbitnya sprindik itu. Dan pada saat yang bersamaan beda juga dari sisi internal PDIP, posisi Sekjen Hasto ini sudah berbeda, apalagi mulai ada indikasi bahwa pertama Ibu Mega belum pernah komentar ya sejak sprindik keluar kan. Belum. Itu artinya beliau kan merenung untuk repositioning di internal ini bagaimana dari tiga kubu ini. Ya nanti kita bisa eksplorasi lebih jauh lagi ya apa yang sebetulnya terjadi. Tapi saya kira ini posisinya. Jadi serba dinamikanya kan berbeda sekarang gitu loh. Nah bahwa kemarin kan mundur ya, mestinya dipanggil tanggal berapa tuh? Kemarin ya, mestinya datang ya. Tapi tanggal 6 hari Senin kemarin ya. Nggak muncul gitu ya. Alasan HUT PDIP ya kita sama-sama tahu lah ya. Kalau KPK mau tegas ya akan terjadi itu gitu loh, pemanggilan itu gitu. Tapi kan ini kan mengindikasikan bahwa memang negosiasi juga unsur itu ada, karena sekali lagi ini nggak murni soal hukum ansih, memang ini punya dimensi politik. Itulah sebabnya pembelokan ke arah misalnya yang menyoroti bahwa ini kan skala ekonominya atau nilai ekonominya kan kecil, cuma 2,5 M, bukan hanya itu. Kenapa nggak prioritas yang ratusan M atau yang triliunan? Bukan itu. Ini masalahnya ada impact politik. Ini kan masalahnya ada soal stabilitas politik. Jadi memang pertimbangannya nggak hanya soal ekonomi, soal besar kecilnya nilai kasusnya kalau dalam hal korupsinya begitu ya. 2,5 M mau dibandingkan dengan, bukan itu. Ya artinya ini menegaskan sekali lagi bahwa memang dimensi politik kental ini mengindikasikan adanya negosiasi-negosiasi. Nah, kalau memang ini dianggap dimensi politiknya lebih kental daripada aspek yuridisnya, aspek hukumnya, apakah upaya-upaya negosiasi di bawah tanah atau di belakang panggung seperti ini yang diharapkan Hasto terjadi? Sama aja kan ini sebenarnya jebakan juga buat Presiden Prabowo, seolah-olah memang terafirmasi kalau negosiasi terjadi bahwa memang ini adalah politis sebenarnya.
Bukan begitu Mas Jo. Artinya ini jebakan juga sebenarnya. Apa perlunya sih Hasto menunda pemanggilan sebagai tersangka oleh KPK, ya kan? Dibanding dia menghadapi saja, dia datang, ya kan, sesuai dengan undangan atau pemanggilan dari KPK. Kalau toh memang agenda selanjutnya memang dari hasil pemeriksaan dia langsung ditahan, ya hadapin saja sesuai dengan apa yang sudah diucapkan bahwa saya adalah taat hukum, saya warga negara yang baik dan seterusnya. PDIP menghargai supremasi hukum, ya kan? Tanpa kemudian berkilah ya dengan alasan sedang persiapan HUT PDIP kan begitu. Nah, menurut Mas Jo, apakah ini sebenarnya jebakan juga atau sekedar ingin membuktikan bahwa ini sebenarnya adalah persoalan politis daripada persoalan hukum? Oh, ini salah kaprah, ini perlu saya luruskan bahwa adanya sprindik itu jelas menunjuk bahwa ada fakta-fakta hukum. Mm-mm. Jadi ini jelas kasus hukum bahwa dalam dimensi politik kemudian persoalan ini menjadi alat negosiasi itu lain hal. Tapi jangan dikacaukan bahwa seolah-olah kalau politisasi nanti dimengertinya kan nggak ada kasusnya diada-adakan. Bukan begitu. Mm. Itu dua hal yang berbeda. Tapi yang ingin saya garis bawahi bahwa karena saya menganut realism politics, khusus dalam kasus Hasto ini mengatakan bahwa tidak ada dimensi politiknya, ya itu namanya polos begitu ya, naif. Ya memang kita tahu ini kan bagian dari proses-proses politik itu sendiri sejak Pilpres, dan ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan apakah PDIP in or out gitu loh. Dan ini sangat terkait dengan observasi intelligence yang kami lakukan bahwa ini memang agenda out menjadi oposisi itu dimainkan oleh Sekjen untuk kepentingannya, Mm. dengan surfing berbagai macam wacana-wacana yang terkesan ideologis, seolah-olah ya, itu sesuatu yang mulia yang dilakukan oleh PDIP. Jadi ini kita harus jeli, dan saya kira dari sisi koalisi melihat ini, intinya sprindik ini memang kasus hukumnya jelas, fakta-faktanya ada, dan kalau secara politis memang yang namanya Sekjen Hasto Kristianto itu harus dihentikan manuver-manuvernya dan tujuan-tujuan pribadinya ya. Tujuan pribadinya Hasto jangan-jangan ingin menjadi ketua umum juga, Mas Nah, Yose. ini sudah saya bahas beberapa kali, tapi barangkali kalau kita boleh runut sedikit gitu ya. Iya, Ini supaya pemirsa kita lebih jelas gitu ya. Saya jelaskan sedikit lagi ya silakan Mas Jo. supaya konteksnya jelas. Jadi fakta yang sekarang ada yang terkait dengan Ketum Megawati itu apa sih? Hmm. Pertama, beliau sudah 77 tahun. Ya, berkali-kali juga sudah mengatakan ingin mengundurkan diri dari posisi ini gitu ya. Ya, beliau sudah memimpin partai ini dari tahun 93, artinya sudah berapa? 32 tahun ya. Ya. Itu fakta. Nah, artinya dengan fakta ini PDIP sebetulnya sedang dan sudah memasuki masa transisi kepemimpinan. Jadi era Megawati ini oleh Megawati sendiri sudah sebetulnya lepas dari urusan Pilpres dan dampaknya ya, sudah Ya. jauh hari sudah disebut bahwa ini memang sudah harus memasuki masa transisi kepemimpinan di partai. Itu satu hal. Nah, tapi memang masalahnya Ibu Mega ini kan sangat mengimani mantra bahwa kepemimpinan di PDIP itu harus anak biologis Soekarno. Nah, kalau mantra ini kelihatannya sampai hari ini belum bisa ditawar nih. Artinya belum ada indikasi ini bisa ditawar. Ya. Nah, masalahnya mantra anak biologis Soekarno ini berhadapan dengan fakta yang juga sudah lama terjadi, yaitu family feud, perseteruan keluarga di antara kedua ahli waris ini. Kita tahu kan sudah lama Megawati memang mendesain blueprint bahwa Prananda itu di jalur partai, Puan itu di jalur pemerintah. Begitu desainnya. Nah, oleh karena desain ini maka sebetulnya kita sama-sama tahu skenario
Prabowo Puan di 2024 kemarin yang sudah apa rencanakan cukup lama sejak 2019 sebetulnya itu kan berantakan. Dan cerita berantakannya kita sudah tahu, terutama sejak pertemuan di Batu Tulis Bogor Oktober 2022. 2022. Ini belum pemilu loh. Belum terjadi U20 dimarah-marahin sama Ibu Mega apa dibatalkan gitu disuruh para apa namanya petugas partainya melakukan manuver. Belum. Jadi Oktober 2022 itu karena fakta bahwa ya koalisi nggak bisa menerima dengan elektabilitas Puan yang seperti itu. Pada saat itu yang dilihat adalah Ganjar kan. Dan kemudian cerita selanjutnya kita sudah tahu ya, masuk 2023 terjadi U20, terjadi pertemuan di sawah bertiga antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar dan kemudian percepatan pengumuman Ganjar di hari Kartini dan seterusnya dan seterusnya. Ini 2023 itu udah tahun politik ya. Nah, kita sudah tahu yang kemudian ujungnya sakit hati. Karena tidak terjadi dan kalah lagi gitu loh. Nah, artinya skenario ini kan jadi berantakan. Skenario Prabowo Puan ini sebetulnya ingin mengantarkan Puan ke RI 2. Dengan kata lain kalau pakai bahasanya Pak Bambang Pacul kan Pak Prabowo ini menjadi galah bagi Korea yang namanya Puan Maharani. Karena kalau sudah di RI 2 kan tidak begitu sulit lagi untuk mendongkrak ke RI 1. Jadi mantra kepemimpinan di partai, anak biologis Soekarno di partai dan di level nasional ini masuk semua kalau ini terjadi, tapi kan berantakan. Dan ceritanya kita sudah tahu ujungnya Pak Jokowi disalahkan kan, menjadi sebab musabab karena modal Jokowi efeknya itu ternyata nggak dipakai untuk PDIP. Itu kan intinya. Ya. Jokowi efeknya dipakai untuk koalisi yang kemudian menang. Itu aja intinya sebetulnya. Nah, kemudian keadaannya kan menjadi fakta lain akibat dari ini, yaitu perolehan kursi PDIP turun. Kenapa kursi bisa turun? Karena suaranya turun kan. Kita sudah pernah bahas grafiknya kan. Di 2019 itu 22%-an, 2024 menjadi sekitar 19%-an turun. Nah, dalam keadaan yang seperti ini kan tantangan ke 2029 ini kan ya kita sudah bahas juga mau dinaikin sideways atau tetap turun nih. Ini kan kinerja key indicators utamanya kan ini kalau parpol. Hasil dari kinerja di pemilu yang selama 5 tahun harus menjadi tugas utama menjaga elektabilitas kan, yang kemudian diuji di pemilu menjadi suara dan kursi. Nah ini kan gagal, berarti 2029 kan mereka harus memikirkan sesuatu. Nah tantangan ini yang kelihatannya belum siap dilaksanakan oleh dua ahli waris ini yang bersaudara tiri ini. Dan itulah yang membuka peluang sebetulnya untuk jalan ketiga yang dilihat oleh Sekjen ini. Ya, yang selama ini memang membayangi kubu anak sulung yang satunya lagi Prananda. Banyak yang tidak sadar bahwa di balik membayangi ini sebetulnya dia adalah kubu tersendiri yang sangat dipercaya oleh ketum dan menjadi anak sulung. Karena Pak HK ini, Pak Hasto ini menjadi semacam skondan politik sejak Pak TK berpulang di 2013. Dan itulah sebabnya Pak Hasto ini bisa bertahan begitu lama sebagai sekjen 10 tahun. Apa Mas Jo melihat Hasto merasa ada peluang ya sebelum keluarnya sprindik maksudnya Hasto merasa ada peluang dengan istilah Mas Jo kan jadi skondannya Bu Mega ya kan Hasto ini. Hasto merasa ada peluang untuk dia bisa menghapus mantranya Bu Mega bahwa ketum itu harus keturunan Bung Karno. Nah, apa Hasto merasa dari kedekatan yang sangat dekat dengan Bu Ketum, Hasto ngerasa saya bisa kok ada peluang kayaknya untuk ditunjuk sebagai pelanjut kepemimpinan di PDIP. Sehingga muncul tiga faksi ya. Faksi Puan, Prananda, dan faksi Hasto sendiri ternyata kan begitu. Selama ini kan semuanya link ke Ibu Mega. Linknya ke Bu Mega. Nah, apa seperti itu Mas Jo? Bahwa Hasto memang merasa ada peluang untuk
diserahkan tongkat kepemimpinan oleh Bu Mega sebelum keluarnya sprindik. Sangat jelas peluangnya. Pertama Oh. fakta 10 tahun sebagai sekjen itu nggak ada presidennya. Pertama itu, artinya ini menunjukkan bahwa Megawati sangat nyaman dengan skondan politik ini, pengganti Pak TK. Yang kedua, kita tahu Pak Hasto ini juga kan ambil gelar doktor sampai 2 terkait dengan Soekarnoisme, ya. Yang pertama di Unhan itu kan tentang geopolitik Soekarno. Yang kedua tentang partai, yang ideologi partai ya Soekarnoisme juga, tapi dari sisi partainya gitu, yang di UI. Ya, ini untuk menambah kredibilitas apa yang saya sebut Hasto menempatkan dirinya menjadi kuasi anak biologis. Dan kuasi itu kan ini istilah bahasa Inggris quasi gitu ya, artinya seemingly, apparently, but not really gitu loh, atau being partly, almost gitu loh. Jadi dia memang anak biologis tapi dia kuasi memposisikan dirinya menjadi kuasi anak biologis. Peluangnya ada di mana? Di jalan tengah itu, skenario jalan tengah yang sebetulnya diwacanakan oleh Pak Guntur Soekarno di bulan September tahun 2023 agar Jokowi yang mengambil alih posisi ketua umum PDIP. Nah, sementara Pak Jokowi dan Pak Hasto ini kan jelas-jelas anak ideologis, bukan anak biologis. Ya. Tapi Hasto ini cerdas dengan positioning dia sebagai skondan dan meningkatkan kredibilitas yang sangat Soekarnois melalui 2 gelar doktoralnya, plus rencana melembagakan akademi Soekarnoisme di sini di Jogja. Ini lagi jalan nih. Ahok itu akan menjadi salah satu yang diperbantukan ke sini. Ini lagi jalan. Jadi Anda lihat semacam akademi ya. Akademi. Saya nggak tahu bentuknya apakah universitas atau apa, tapi ini extension dari sekolah partai. Jadi di atasnya lagi. Ya, intinya adalah Soekarnoisme juga. Nah, kalau Anda jadi Ibu Mega yang sangat mengkultus individukan ayahnya, ya tentu ini kan sebagai skondan politik sangat kredibel ya. Ini orang sangat bisa dipercaya gitu loh. Mana udah 10 tahun kan. Nah, itu sebabnya saya mengatakan kuasi anak biologis ini dulu, positioning ini dulu yang dicapai oleh Hasto untuk merebut, itu pun istilahnya adalah ketum sementara dalam transisi untuk mempersiapkan agar 2 anak biologis ini manakala siap ya. Tapi kan kalau sudah jadi ketum, kata sementaranya kan menjadi soal lain kapan. Diinterpretasikan kapan sementaranya berapa lama kan jadi soal lain ya. Nah, jadi berbeda antara jalan tengah posisi ketum yang dilihat oleh Sekjen ini dan yang dilihat oleh Pak Guntur, di mana Jokowi yang seharusnya di situ, itu 2 hal yang berbeda. Kalau yang Pak Jokowi itu lebih tepat rekonsiliasi sebetulnya. Tapi kemudian kan diwacanakan oleh kubu ini menjadi pengambil alihan kan. Betul. Tapi sebetulnya pengambil alihan ini mau dilakukan oleh kuasi anak biologis Soekarno yang sekarang menjadi anak sulung di antara ketiga kubu ini dan sangat dipercaya oleh Ibu Mega. Berarti hanya seorang Hasto ya, Mas Jo, yang bisa merubah mantra Bu Mega ini, bahwa dengan jalan tengah itu, iya. Oh, Kan dia sudah dilihat sebagai kuasi, jadi udah setengah anak biologis dan sangat dipercaya. Iya, 2 gelar doktor, mau bikin akademi dengan segala silabus dan kurikulumnya. Ya tentu saja sangat dipercaya. Dan lagi juga kan jalan tengahnya sementara gitu kan. Upaya-upaya Hasto untuk meraih doktoral di 2 kampus berbeda yang dua-duanya mengambil disertasi tentang pemikiran-pemikiran Bung Karno, itu memang sebuah rencana besar untuk membuat kuasi dari Bung Karno itu melekat ke dalam dirinya, sehingga seolah-olah ya kan seorang Hasto Kristianto di mata Bu Mega selain juga adalah anak ideologis, juga seolah-olah ini ada kuasi anak biologis, begitu maksudnya, Mas Jo? Iya.
Itu positioningnya. Hmm. Agar Ibu Mega rela mempercayakan bahwa dalam transisinya ya dipercayakan dulu ke ketum yang kuasi anak biologis ini. Hmm. Itu sebabnya orang pertama yang menentang ide Pak Guntur di September itu ya Hasto Kristianto. Hmm. Coba cek media. Ketika Ya, Pak Guntur melontarkan itu, yang paling pertama komen dan sifatnya menentang itu Hasto Kristianto. Karena ini adalah agenda dia. Nah, yang kemudian pasca sprindik berantakan semua. Hmm. 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 Karena bagi koalisi, bagi pemerintah, memang manuver ini harus dihentikan. Dari posisi sekjen aja sudah seperti itu gitu loh. Indonesia nggak bisa, ya sulit kita membangun dengan berbagai macam post-truth dan jaringan Hasto ini yang sangat meresahkan dan mengganggu. Itu intinya, dan memang harus dihentikan. Sehingga kalau dihentikan dengan kasus hukum yang juga sangat jelas, bukan bukan politisasi hukum loh. Hmm. Karena ada pasalnya kan. Betul. Ada kasusnya, ada saksinya kok. Ini harus dihentikan memang. Jadi setelah Sekjen Hasto ini dihentikan, ya silakan PDIP berproses internal nih menuju kongresnya. Dan Ya. itu kembali ke pertanyaan in or out. Nah, posisinya Hasto ini kan sekarang di pinggir jurang, Mas Jo. Ya, toh? Ya, Nah, dengan segala rencana yang sudah tersusun rapi seperti yang Mas Jo jelaskan tadi, artinya saat ini ada sisa waktu sekitar 4 atau 5 hari ke depan, ya, upayanya bagaimana dia terbebas dari sprindik. Itu kan sesuatu yang nggak masuk akal ya, Mas Jo, karena secara eh, penjelasan dari KPK ketika menyampaikan press conference, itu mens rea-nya sudah sangat terang benderang, ada sangat beralasan keluarnya sprindik itu, gitu loh. Nah, upaya yang dilakukan Hasto ini apakah sebuah perbuatan yang sia-sia aja atau sebenarnya ada kekuatan lain yang mungkin masih bisa diharapkan untuk bisa apa mengeliminir kembali sprindik itu atau menarik kembali sprindik yang selama ini juga belum pernah terjadi di KPK. Gimana Mas Jo? kalau kita lihat upaya terakhir yang OCCRP-nya sudah gagal ya. Sudah layu sebelum berkembang. Itu kan sangat kentara bahwa melalui upaya post-truth di OCCRP itu kan ingin menggeser opini di publik di dunia maya ke jalanan. Jadi persis seperti yang terjadi dengan Indonesia Darurat Biru. Itu Hmm. kan pada saat itu kan malam genting itu di DPR, mereka besoknya udah mau paripurna ketok ketok palu kan. Ya. Akhirnya kan direm. Ingat kan, pemerintah merem dengan bahasa menunda pembahasan. Hmm. Ini yang terkait dengan pilkada, dan pada saat itu juga masih berlangsung kan pemilu pilkadanya gitu loh, prosesnya. Nah, saya kira kalau kemarin berhasil dipindahkan ke jalanan, ya itu dipakai untuk sebetulnya negosiasi, merem proses ini, tapi sudah gagal kan. Jadi memang Sekjen ini sekarang Pak Hasto ini ada di posisi yang di ujung tanduk ya, Di ujung tanduk ya. Kalau ya istilah saya tadi di pinggir jurang, Mas pinggir Jo. jurang. Ya, ya, ya. Nah, kaitannya apa ya Mas Jo di antara upaya-upaya ternyata memang Hasto punya semacam apa usaha atau rencana besar ya kan, dia punya peluang untuk bisa menggantikan Bu Mega, even itu sebagai ketua umum sementara gitu ya. Apa relevansinya dengan Hasto terus melakukan semacam apa menyampaikan DFK kepada Pak Jokowi dan keluarga? Apa relevansinya dengan rencana Hasto yang tadi Mas Jo sampaikan? Sangat relevan. Kalau Anda perhatikan sejak pilpres hasil-hasil itu keluar, terutama Hmm. entah quick count entah real count, itu kan narasi DFK itu kan digaungkan terus dari kubu Pak Sekjen ini. Hmm. Arahnya memang kalau rencana Sekjen ini ingin berhasil menjadi ketum sementara, PDIP memang harus ada di posisi oposisi.
Oleh Hmm. karena itulah perlu wacana-wacana yang terus menyerang karena memang ingin ingin out gitu, opsinya out kalau kalau dari sudut kepentingan Sekjen Hasto ini. Hmm, hmm, hmm. Maka sangat relevan kalau selama ini yang terus saja kan menyerang Pak Jokowi lah, Pak Prabowo, pemerintah lah, apapun lah gitu. Memang itu yang harus dibangun, opini itu yang harus dibangun karena tujuannya menjadi oposisi. Hanya dengan menjadi oposisi maka transisi ketum sementara ini bisa mulus sesuai dengan yang ada dalam kacamata kepentingan Sekjen ini. Dan itu sekaligus menegasikan, Anda lihat, bahwa Pak Jokowi jangan masuk-masuk lagi di PDIP. Karena sebagian dari silent majority, ya sebenarnya indikasinya mulai keluar kan, di daerah-daerah itu Hmm, kan mulai beberapa kader itu kan mulai bersuara ya, hmm, bahwa memang skenario yang dilontarkan oleh Pak Guntur itu sebetulnya, as we look back today gitu ya, itu yang terbaik untuk PDIP. hmm. Kalau itu saja waktu itu diterima, kan PDIP hari ini punya wapres, kadernya jadi wapres. Terus PDIP juga hari ini nggak usah ketar-ketir Puan Maharani. Eh, Sekarang kan posisi Puan itu kan semacam benefits of the doubts yang diberikan oleh oleh koalisi sebagai ketua DPR. Tapi kan at the same time kita sudah tahu bahwa rencana revisi UU MD 3-nya sudah masuk prolegnas tahun ini 2025 ini. Ya. Itu kan artinya at any time Puan bisa ditendang. Hmm. Kan itu kan logika demokrasi yang sebetulnya 50-50, artinya tergantung cara pandang, setengah gelas kosong atau setengah gelas penuh. Jadi ada yang meyakini bahwa yang harus jadi ketua DPR yang menang dong. Ya, tapi kan Anda menang paling 19%. Itu artinya kalau 100 dikurangi 19 kan 81% rakyat, suara rakyat tidak direpresentasikan oleh Anda. Benar juga kan? Jadi Hmm. tinggal lihat setengah kosong setengah penuh. Ya sama-sama benar. Jadi sekarang undang-undang yang berlaku kan setengah penuh gitu loh. Pokoknya yang menang paling banyak ya karena waktu itu kan Pak Jokowi masih di koalisi PDIP masih satu koalisi dengan Pak Jokowi ini kan di putaran cycle kedua pemerintahan Pak Jokowi. Lah sekarang udah lain cerita kan. Jadi kalau nanti revisinya di prolegnas dilakukan dengan logika yang sebaliknya yang sama benarnya ya Bu bisa terjadi. Artinya yang menentukan kan yang 81% dong, bukan yang menang 19%. Saya baru tahu tuh, Mas Jo, ternyata MD3 masuk prolegnas ya. Iya, Oh, ya iya berarti dong. Itu berarti makanya saya sebut ini kan posisi benefits of Puan the juga doubts. posisi Puan juga sebenarnya juga nggak aman-aman juga ya karena itu udah masuk ke prolegnas ya. Ya koalisi ini kan juga politisi kawakan kan. Ya itu bagian, nah itu tadi, ini kan bagian dari negosiasi sebetulnya kan. Ya sudah, ya jadi eh, kita kita terima dulu gitu loh. Tapi kan at any time tinggal dirubah aja. Iya, iya, Voting voting 81% koalisinya Pak Prabowo kok. iya, 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 iya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya upaya-upaya Hasto ini kan sudah benar-benar udah nggak ada waktu lah ya. Udah tinggal menuju istilahnya begini Mas Jo, kata teman-teman banyak di media sosial. Udahlah, siapin aja apa koper udah ya kan gitu. Nggak ada upaya lagi lah ya kan. Karena juga Presiden Prabowo sudah tegas terhadap masalah pemberantasan korupsi ini ya kan, atau terhadap kasus-kasus korupsi. Presiden Prabowo tidak akan mau ikut campur gitu loh. Selesaikan aja secara proses hukum. Nah, artinya memang peluang yang harus dihadapi PDIP adalah membuang yang namanya sosok Hasto ini untuk berpikir atau melangkah ke depan kan begitu, Mas Jo. Walaupun memang tarik-menarik di dalam itu yang saya dengar juga, ya kan, Hasto masih berupaya terus untuk eh, melakukan manuver-manuver, ya kan, untuk supaya sprindik ini kemudian ditarik kembali. Gitu Ya Mas itu Jo. itu yang diupayakan kemarin melalui rekayasa OCCRP itu kan. Kan tadi Iya, saya katakan mereka ingin memindahkan opini publik di dunia maya ke jalanan agar ini direm persis seperti kasus Indonesia Darurat Biru itu. iya, Tapi iya, kan tidak iya. terjadi.
Mm-mm. Ternyata di dunia maya itu berhadapan dengan netizen Indonesia yang cerdas, Mm-mm. yang tahu bahwa ini post-truth dan mereka menemukan the truth-nya. Jadi terjadi dialektika di dunia maya Mm-mm. itu antara post-truth kelompok ini dengan the truth dari mayoritas netizen yang kemudian ya layu sebelum berkembang, itu saya katakan layu sebelum berkembang. Sangat beda kalau yang Indonesia Darurat Biru, biru itu kan yang dibahas undang-undang, nggak bukan post-truth, itu kan undang-undang, ada pasal-pasalnya, hanya tinggal interpretasinya aja gitu kan. Beda sekali. Dan momentumnya memang harus diakui tidak pas. Pilkadanya malah lagi berjalan, lalu Mm-mm. di review. Ini kalau dibahas sebetulnya 50-50 juga, tapi rumit lah. Ini tata negara ya. Iya, Tapi iya. dua-dua benar sebetulnya. Cuma kan bukan soal siapa benar siapa salah. Ini ke publik opininya gimana. Iya, iya. Nah, sialnya waktu Indonesia Biru itu sebagian publik, termasuk yang kelompok 58% ini juga merasa, ini ada nggak benar nih. Mm, Pemerintah tajam melihat itu sehingga mengerem dulu. mm, Tapi sekali lagi itu kan bukan post-truth, itu undang-undang. mm. Barang jadi yang udah hasil pemikiran rasional. Nah, tapi kalau yang OCCRP ini kan Iya, 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 iya. surveinya aja sampai sekarang nggak, kan mereka berusaha terus maintain ini ya, Tempo dan kawan-kawan itu berusaha mencari sisi-sisi lain dari klarifikasinya OCCRP itu, seolah-olah bukan itu yang dimaksud gitu loh. Tapi kan publik nggak bisa dibohongi. Jadi Hasto berharap ada peringatan darurat versi kedua ya barangkali dengan Versi kedua apa untuk yang disampaikan oleh OCCRP ya kan? ya untuk mengerem, tadi kan ada yang mengatakan mengerem kan. Itu yang mau dipakai sebetulnya, tapi kan udah gagal. Sekarang apa Mm-mm. lagi? Sekarang kan tinggal yang konkret untuk Hasto adalah kalau dia mundur entah tanggal 11, tanggal 13 habis HUT ke-52 PDIP, kan alasannya itu kan. Mhm. Tunggu sampai HUT selesai. Walaupun kita bisa kok ngatur gitu kan, tapi ya sudahlah, negosiasi kan. Mm. Nah, pilihannya tinggal menghadapi itu. Bisa jadi setelah HUT selesai dia datang, ya dia nggak keluar lagi dari KPK. Langsung ditahan. Iya, iya, Jadi, iya. Itu yang kemudian sangat dihitung sekali oleh Hasto. Karena kalau dia sekali datang memenuhi panggilan KPK, karena statusnya sudah tersangka, dia sadar sekali, Mas Jo, bahwa setelah dipanggil, selesainya pasti langsung pakai rompi KPK dan langsung ke ruang tahanan. Kan biasanya seperti itu, ya toh. Tidak pernah seorang yang sudah berstatus tersangka di KPK setelah diperiksa kemudian langsung pulang. Nggak pernah kejadian seperti itu. Nah, karena sadar itulah Hasto kemudian mencoba berkilah terus. Nah, oke, Mas Yo, kita sudah dapat penjelasan bahwa itu sebuah langkah yang sia-sia. Nah, kalau kita lihat materi-materi post-truth yang disampaikan oleh Hasto ini kan sebenarnya juga kalau kita tarik ya, muara dari eh, informasi atau disinformasi yang disampaikan Hasto ini sebenarnya adalah bagaimana membuat hubungan antara Prabowo dengan Jokowi ini menjadi berjauhan atau terjadi gesekan begitu loh. Ya kan? Kalau kita lihat misalnya bagaimana pembicaraan antara Koni dengan Abraham Samad di podcastnya Abraham Samad ya kan? Kalau kita lihat cerita mereka berdua di situ adalah bagaimana kita melihat percakapan mereka memuji sosok negarawan seorang Prabowo kan begitu. Di sisi lain kemudian merendahkan, menghina, memfitnah seorang Joko Widodo dan menempatkan posisi Bu Mega yang tidak bisa bertemu dengan Prabowo uh, karena ada Jokowi yang tidak membolehkan Prabowo untuk bertemu dengan Megawati. Kan itu sebenarnya pesan semuanya yang disampaikan oleh post-truth atau disinformasi ya atau fitnah yang dikelola atau yang diproduksi oleh faksi Hasto ini, Mas Jo. ya yang mereka tidak sadari bahwa post-truth semacam ini kan sebetulnya merendahkan Pak Prabowo sendiri ya. Seolah-olah Pak Prabowo itu kan presiden boneka begitu kan. Iya, betul. Begitu kan. Jadi bukan Mm-mm. seorang yang pada dirinya sendiri Sangat kuat melaksanakan, sekali kesan itu, ya Mas Jo. itu yang dibangun jadinya. Betul. Dan saya kira eh, ini lebih sebetulnya kalau saya lihat kepentingan
Hasto untuk menguatkan kredibilitasnya, memanfaatkan kekecewaan ibunda ini bahwa Jokowi efek ternyata kan nggak ada di PDIP, dipindahin gitu loh ke Kim dan memenangkan Pilpres dan segala, termasuk sampai ke Pilkada kan sebetulnya. Nah, ada faktor ini dalam psikis Ibu Mega yang terus saja disuplai gitu loh pembenarannya oleh Sekjen bahwa ini gara-gara Pak Jokowi, makanya itu Pak Jokowi diserang terus gitu loh sebagai sebab hancurnya PDIP. Sebetulnya kan itu. Ya sekali lagi ini lebih dalam agenda kepentingan, agenda pribadi Sekjen untuk mencapai posisi ketum sementara yang tadi kita bahas. Yang per hari ini sejak sprindik, apalagi menunggu pemanggilan kedua ya, his days are numbered, udah. Tinggal nunggu aja hitung hari kan. Nah, kalau menurut Mas Jo, Presiden Prabowo terpengaruh nggak sih dengan apa DFK yang dimainkan oleh Hasto ini terhadap Pak Jokowi dan keluarga? Yang sampai-sampai kemudian kita juga dengar terakhir itu sampai-sampai ada sebuah cerita yang dibangun oleh Koni Rahakundini ya tentang Ibu Riana ya kan gitu loh. Dan itu sebenarnya cerita yang nggak elok yang dibangun gitu loh. Masalahnya kan kalau hanya sekedar omon-omon ya ini kan namanya fitnah yang sangat tidak bagus gitu loh. Karena ini menyangkut masalah yang sangat pribadi. Kalau memang ada fakta dan seterusnya ya kenapa nggak langsung laporkan? Bagaimana Mas Jo melihat? Apakah benar nih dengan DFK yang dimainkan oleh Hasto ini membuat Presiden Prabowo berpikir ulang nih tentang Pak Jokowi begitu? Iya, pertama kita tahu Pak Prabowo itu kan bukan anak kemarin sore gitu ya. Keputusannya bergabung dengan Pak Jokowi dan kemudian kita tahu over time itu sesuatu yang sungguh-sungguh satu visi tentang Indonesia emas itu kan bukan bukan apa khayalan gitu ya, itu sesuatu yang diupayakan dan itu sebabnya beliau ngotot dengan makan siang bergizi yang harus mulai bahkan dengan budget-budget yang masih transisi itu yang masih diupayakan gitu ya oleh Pak Prabowo sendiri. Nah, tapi fakta bahwa adanya sprindik ini kan menjelaskan bahwa itu kan nggak dibeli, kan ada sprindik keluar kan. Iya. Malah itu kan menjadi satu manuver negosiasi yang menohok, yang terang benderang, sama sekali tidak ada satupun dari bluffing atau post truth yang mereka mereka lontarkan itu dibeli. Mm-mm. Ada sprindik kok, ya tinggal mereka pikirkan aja. Oke. Nah, baru-baru ini Pak Budi Gunawan, Menko Polhukam mengatakan bahwa memang komitmen Pak Prabowo dalam pemberantasan korupsi memang nggak main-main. Bahkan Pak Budi Gunawan yang mantan kepala BIN ini belum seberapa, selanjutnya akan lebih besar. Kan seperti itu bahasanya. Artinya apa? Jangankan Hasto mungkin, lebih dari Hasto pun mungkin akan ada nih selanjutnya yang akan dituntaskan oleh pemerintahan sekarang, oleh KPK maksudnya gitu loh. Nah artinya apa? Memang Hasto nggak bisa mengelak lagi bahwa ini adalah memang komitmen dari Presiden Prabowo dan Harun Masiku yang di mana Hasto terlibat di sana kan memang kasus lama yang termasuk prioritas untuk dituntaskan. Jadi tidak ada sebenarnya kaitan politisasi, kriminalisasi yang terus-menerus hingga sekarang itu dibangun terus oleh faksi-faksi dan influencer dan buzzer Hasto ini, Mas Jo. Ya, ya kalau kita mau bicara lebih objektif gitu ya tanpa mengaitkan dengan kasus apapun, persoalan korupsi ini kan juga bukan persoalan yang sederhana ya. Ya. eh, Publik cenderung melihat bahwa aspek penindakan ini yang penting gitu. Publik kelihatannya senang kalau ada jagoan, lalu ada penjahat, Mm-mm. ketemu gitu di berita, di TV gitu lah. Ini nih pelaku. Mereka senang melihat hal seperti itu. Tapi sebetulnya kan efektif atau tidaknya pemberantasan korupsi itu sangat ditentukan dari aspek pencegahannya ya, yang di belakang layar. Yang nggak kelihatan, tapi kan publik senang yang kayak di film-film gitu loh. Ada penjahat ditangkap gitu kan, nah itulah OTT gitu loh, Ada kesan drama gitu ya. drama-drama itu begitu loh.
Tapi kan kalau kita lihat negara-negara yang korupsinya sangat kecil, bukan nggak ada ya, tapi kan bisa begitu kecil gitu ya. Itu kan karena mereka kuat di aspek pencegahannya, auditnya, lalu digitalisasi. Nah, digitalisasi ini pengadaan barang yang kan APBN tuh sebagian besar untuk belanja barang, berbagai macam barang, dan pengadaan ini kan dari pusat sampai daerah ini kan sudah sekarang diintegrasikan oleh sejak Pak Luhut itu kan di waktu Pak Luhut di periode sebelumnya sebagai menteri investasinya, menteri koordinatornya. Nah, sekarang kan dilanjutkan dan Den ini kan juga sangat mengawasi proses-proses ini. Jadi nggak bisa lagi gitu loh permainan spek sampai satuan dua apa tiga itu udah sangat sekarang udah. Oleh sebab itu sebetulnya kalau kita jeli OTT itu agak berkurang belakangan karena sebetulnya mulai jalan digitalisasi ini. Kalau digitalisasi kan nggak bisa bohong ya, sulit sekali. Nah ini aspek-aspek pencegahan lalu audit gitu ya. Mhm. Nah, tapi kan ini nggak publik nggak ngerti, nggak ada beritanya juga gitu. Nah, jadi yang didorong oleh Pak Prabowo sebetulnya ini gitu. Kita nggak Ya, bisa terus-terusan hanya mengandalkan OTT atau aspek penindakannya nggak bisa. ya. Berarti memang apapun yang dibangun oleh Hasto ketika dia sudah menjadi tersangka ini kan seolah-olah dia ditarget untuk dijadikan tersangka karena dianggap kritis kepada pemerintahan Jokowi, termasuk juga awal-awal di pemerintahan Prabowo kan seperti itu yang dibangun. Ternyata kan ketika exposure yang disampaikan oleh KPK jauh dari situ, sangat jelas keterlibatan Hasto di situ kan begitu, eh, Mas Jo. Nah, kemudian kita kan harus juga melihat apa sih ke depan kalau kemudian skenario besar atau rencana besar Hasto untuk menjadi ketua umum sementara PDIP ini istilahnya udah gagal total, apakah masih ada kemungkinan rencana Hasto ini dilakukan oleh orang-orang yang selama ini vokal membela Hasto, Mas Jo, di PDIP? Ya itu yang kayak mungkin kita pernah diskusikan ini atau di podcast lain. Jadi memang salah satu point of analysis yang menarik nanti siapa sekjennya nih. Mhm. Karena itu akan menjadi indikator bagaimana Ibu Mega akan mengawal transisi ini. Kan Hasto sudah selesai gitu ya. Ya. Lalu who's next gitu kan. Nah, ini nanti yang menarik sebetulnya sekjen barunya ini siapa? Mhm. Nah, sekarang kubu anak sulung sudah pergi, tinggal tinggal dua ini kan yang benar-benar yang tadinya kan si sulung ini hidden di bawah di belakang si kubu Prananda Mega ini yang baru kemudian terdeteksi belakangan ini kan oh ternyata tiga kubu bukan dua kubu ini ada yang punya agenda sendiri. Nah, tapi kan sekarang dengan adanya sprindik selesai ya kita lihat aja nanti ini sekjen ini akan ada di antara ini kan. Dan jangan lupa silent majority yang mulai terdeteksi di DPD daerah-daerah yang belakangan mulai terdeteksi mereka mulai bersuara kan. Ini Ya, pernah ya. kita bahas dalam beberapa podcast sebelumnya bahwa jangan lupa ya silent majority ini kekuatan nih. Karena DPD Hmm. menentukan. Iya, Ya iya. terutama yang Jawa Tengah yang kecewa dengan apa hasil-hasil di pemilu kemarin, Pilpres, Pilkada, Pileg, ya kan? Menurut Mas Jo, karena PDIP adalah partai besar dan ini sebenarnya kan adalah aset bangsa ya. Jangan juga hanya karena seorang Hasto yang punya ambisi ya kan menjadi pelanjut dari kepemimpinan Bu Mega ya kan, kemudian merusak semuanya aset ini sebagai sebuah pilar demokrasi di Indonesia. Nah, Sekjen memang pintu masuk untuk kita bisa membaca Mas Jo kemana ini arahnya. Nah, dari nama-nama yang sudah muncul saat ini menjelang hari ulang tahun dan juga menjelang Kongres, eh, kemarin kita sempat mengatakan Pramono punya peluang karena beberapa alasan ya kan, karena beberapa argumentasi, misalnya masalah kedekatan, senioritas dan seterusnya. Nah, ternyata belakangan justru Pram merekomendasikan malah katanya Ahmad Basarah gitu loh. Nah, itu kan sebenarnya dari faksinya Mbak Puan, ya kan? Nah, menurut Mas Jo, kalau
itu yang menjadi pembicaraan hari-hari ini di PDI Perjuangan menjelang hari ulang tahun dan menjelang Kongres. Kira-kira Hasto dan teman-temannya akan berusaha untuk menghalang-halangi nggak ini, untuk mempengaruhi lagi Ibu Ketum nih tentang nama yang muncul ini. Eh, saya punya insting sebaiknya kita menunggu karena kan sejauh ini kan Ibu Mega belum bersuara ya sejak sprindik ya. Apalagi kan sempat kemudian diviralkan ancaman Bu Mega mau datangi KPK atau polisi. Tapi itu kan tidak terjadi. Intinya Ibu Mega kan diem. She Ya, stays quiet. Nah, tapi nanti tanggal 10, ini kan tanggal berapa sekarang? 7 ya, 3 hari lagi ya. Tanggal 10 kan ya. beliau mesti ngomong tuh. Ini kan HUT PDIP ke-52. Hmm. Saya nggak tahu mereka makanya ada karena di mana saya belum monitor lagi, tapi kan pasti ibu akan bicara. Nah, saya kira itu akan menjadi points of analysis berikutnya supaya kita berdasarkan fakta dari situ kita menginterpretasikan. Memang ada spekulasi seperti yang barusan Anda sebutkan ya, kelompoknya Ahmad Basara lalu barangkali dulu sempat membicarakan tentang kemungkinan Pram dan sebagainya. Tapi ya memang figur ini nanti menentukan karena kan dari situ terlihat karakter figur itu sendiri bahwa dia misalnya Pak Pram gitu ya, ya kita tahu dia kan tipe jembatan sebetulnya ya, Betul, betul. ya. Beda dengan Hasto, tapi kan kita sekarang tahu bahwa Hasto itu berkepentingan bersuara keras dan menarik PDIP menjadi oposisi karena dia punya kepentingan pribadi menjadi ketum sementara. Itu Hmm. semua kan ada kronologis dan ada logika yang bisa dibaca gitu ya. Nah, tapi kan sekali lagi his days are numbered, tinggal sampai sampai HUT nanti apakah di situ diumumkan ada PLT atau tidak kita nggak tahu nih. Kan Hasto sendiri sebelumnya kan PLT dulu waktu Pak Cahyo diangkat menteri dia kan PLT dulu nggak langsung baru begitu Kongres baru Ya, ya. jadi definitif di bulan Aprilnya ya 2015. Tapi PLT sejak Pak Cahyo jadi menteri, jadi 2014 dihitungnya sejak itu. Nah, saya kira mungkin nanti di 10 Januari nanti ini 3 hari lagi mungkin ditunjuk PLT mungkin kalau itu terjadi ya itu satu satu arah baru ya kalau saya bilang. Artinya sekalipun nanti masih PLT tapi ya kita bisa membaca lah kenapa orang ini yang ditunjuk oleh karena pemegang hak prerogatif kan masih ibu kan. Maka penunjukan sekjen juga itu pasti datang dari persetujuan pemegang hak prerogatif. Itu satu. Points of analysisnya. Yang kedua, apa yang akan dikatakan oleh Ibu Mega nanti di tanggal 10. Itu Hmm. POA kedua yang sangat penting. Jadi supaya kita menganalisisnya lebih tajam. Kalau spekulasi yang hari-hari ini ada di medsos atau kita dengar dari somebody says that this ya oke lah sebagai referensi aja ya. Tapi saya menunggu dua itu. PLT, apakah ada PLT, Sekjen, dan apa yang akan dikatakan Bu Mega di tanggal 10 nanti. Ada juga bisik-bisik di underground bahwa pada tanggal 10 itu bisa saja Hasto ditunjuk sebagai ketua harian PDIP dan ditunjuk juga PLT sekaligus, Mas Jo. Kira-kira kalau itu yang terjadi menunjukkan bahwa Mega memang masih menaruh harapan tersangkanya Hasto tidak mempengaruhi sikapnya Ibu Mega gitu terhadap Hasto. Ini ini punya implikasi etis yang berat ya dengan status tersangka ya. Belum ada ceritanya nih partai lain walaupun tinggal soal kapan diberhentikan atau diganti PLT, tapi kan status tersangka ini kan pertama itu fakta hukum, kemudian kalau untuk partai terkait kan etisnya bagaimana ada seorang tersangka tetap menjadi pejabat tinggi di sekjen lagi gitu ya. Apakah Ibu Mega mau melakukan hal-hal seperti itu? Ini kan caturnya udah dihitung semua langkah-langkahnya dengan ditersangkakannya sekjen ini kan implikasinya kemana-mana, termasuk tabrakan dengan ADART PDIP. Termasuk dengan nilai-nilai etis yang harus dijunjung oleh seorang pemimpin politik dalam hal ini Ibu Mega itu kan semua udah dihitung ya artinya mempertahankan Hasto yang statusnya tersangka gitu lagi nanti kalau makin jelas bahwa dia setelah pemanggilan kedua nggak pulang lagi terus gimana orang di dalam tahanan dijadikan apa Nah, pejabat gitu. ya justru itu yang dijadikan semacam bargaining. Apa iya, apa enggak menjadi sebuah masalah
ketika seorang ketua harian Hasto ya kemudian ternyata tetap tersangka dan kemudian ditahan. Artinya kan akan membangun rasa perlawanan ya kan ke seluruh organisasi yang ada di daerah. Ketua hariannya ditangkap nih, ditahan oleh KPK. Nah, satu lagi Mas Jo, di dalam persepsi Hasto dan faksinya ya kan, kasus yang membuat Hasto tersangka ini kan bukan karena murni persoalan hukum, tapi memang politisasi, Mas Jo. Ini kan persoalannya yang mereka kembangkan. Jadi mereka tidak merasa bahwa Hasto memang sudah memenuhi syarat sebagai seorang tersangka yang sebentar lagi akan diproses lebih lanjut. Ya itu kan wacana yang mereka atau post truth yang mereka jual, viralkan kan. Kan pasal-pasal itu yang nanti akan menjawab ini. Nah, bisa kena pasal kan kalau ada bukti, ada saksi kan. Jadi jadi gimana? Kalau politisasi tadi kan itu nggak ada diada-adain, itu politisasi. Tapi kalau ini kan memang ada kasusnya, ada bukti, ada saksi, dan oleh karena itu ada pasal yang dikenakan. Jadi kan seolah-olah eh, sedang diciptakan sebuah area untuk ada perang kan kayak begitu, Mas Jo. Ketua harian ditahan, ya kan? Wah, KPK berarti nggak mandang PDIP nih dan seterusnya. Ini kan politisasi dan seterusnya. Nah, yang anehnya lagi, ketika mereka merasa ini politisasi, ada cacat prosedural dalam proses penetapan, sampai hari ini tidak ada pendaftaran pra peradilan dari kuasa hukum Hasto, Mas Jo. Ini kan juga sesuatu yang Pak nggak sejalan dengan sikap mereka bahwa ini politisasi, Mas Jo. Kan aneh juga ini ya kan? Iya. Iya. Ya, pra peradilan saya kira mereka punya hitungan sendiri ya karena kan konsekuensinya juga. Ya kalau diterima, kalau nggak diterima kan lebih kan 50-50 Lebih juga gitu ya. memperkuat kondisi apa status dia sebagai tersangka ya kan? Oke. Iya. Terus tapi saya ingin menyinggung yang soal apakah bisa menggerakkan internal PDIP kan tadi sudah kita bahas di dalam PDIP sendiri kan bukan berarti Hasto nggak ada lawan kan. Kinerjanya juga bukan berarti tidak dievaluasi terutama yang di Jawa Tengah itu kan. Ya beliau selama ini kan mewacanakan menjadi terkesan melempar kesalahan pada pihak lain kan tentang kinerja pemilu PDIP. Nah, tapi kan kader-kader ini ngerti. Kader-kader mereka yang di daerah-daerah kan ngerti gak bisa begitu. Ya, Sekjen harus ikut bertanggung jawab. Dan oleh karena itu silent majority ini hati-hati dan sudah mulai kelihatan kok mulai muncul ke permukaan keluh kesah mereka, kekecewaan mereka itu mulai ditangkap. Oke, Mas Jo, ini kita sudah lebih kurang hampir 55 menit. eh ada closing statement, Mas Johannes, Mas Joseph. Ini kan kelihatan bahwa upaya terakhir Hasto Kristianto ini, ya kan, sepertinya menabrak tembok, kan logikanya seperti itu. Saran terbaik kita untuk Hasto ini supaya situasi kemudian tidak menjadi makin kisruh, ya kan? Banyak yang mengatakan, ya udah hadapin aja kalau memang merasa Anda tidak salah, kan begitu. Kalau perlu tidak menunggu pemanggilan, datang menyerahkan diri, misalnya begitu. Itu justru akan lebih dihargai oleh masyarakat gitu loh. Artinya dia memang seorang warga negara yang akan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Gimana Mas Jo? Ya, ada dua closing saya. Kalau untuk Pak Hasto ya fokus saja pada proses hukumnya Mm-mm. dan ya siap-siap bawa baju kalau nanti pemanggilan yang berikutnya nggak diperbolehkan pulang. Itu untuk Mas Hasto. Dan untuk PDIP-nya ya tolong dipikirkan realitas fakta bahwa Anda sekarang kan faktanya trendline Anda turun kan dari 22% ke 18-an%. Ya. Nah, pikirkan sekarang kalau mau mengambil posisi politik sebagai bagian dari koalisi pemerintahan ikut membangun Mm-mm. atau yang kedua menjadi oposisi, mana yang lebih memberikan manfaat dan mudaratnya itu dihitung betul karena faktanya selama ini mereka-mereka yang ada di posisi politik oposisi itu tidak terlalu memberikan manfaat untuk kepentingan partai terkait.
Ya, kalau kita lihat pengalaman Demokrat, kita lihat pengalaman PKS gitu ya. Ya PDIP sendiri bisa mengklaim mungkin barangkali bahwa mereka juga 10 tahun oposisi. Mm-mm. Ya, tapi artinya kan berarti kaderisasinya harus menemukan somebody like Pak Jokowi. Nah, sekarang kan yang namanya Pak Jokowi itu masih sehat. Ya, sudah pensiun tapi masih sehat, bahkan masih sangat dicintai oleh masyarakatnya. Kalau kita lihat dalam 2 minggu terakhir terutama ya, itu kan menjadi tempat wisata sekarang Gang Sumber itu nomor satu. Iya, ramai dikunjungi warga Berbondong-bondong ya, berbondong-bondong. berbondong-bondong orang dari mana-mana, bukan hanya dari sekitaran Solo maupun Jawa Tengah, itu dari provinsi-provinsi lain sekarang mulai menjadi tren nih wisata dan Pak Jokowi mengayomi dan kelihatannya cerdas memainkan fenomena ini kalau Iya, saya iya. saya amati ya. Nanti kita bahas di lain kesempatan. Tapi artinya poin saya kan if you wanna find somebody like Jokowi, tapi ini sekarang udah ada yang namanya Jokowi ya, cobalah dipikirkan rekonsiliasi itu akan lebih membawa manfaat yang menurut saya ya eh, lebih lebih banyak dan ruang yang lebih luas untuk PDIP bisa berkontribusi bagi pembangunan bangsa ini. Ini kan kepentingannya kita kan sekali lagi kembali ke tahapan-tahapan yang harus kita lalui menuju Indonesia Emas 2045 yang sudah disepakati oleh PDIP sendiri selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi. Ini kan Iya. komitmen kebangsaan, membangun bangsa kok. Ya itu aja saya kira. Artinya DFK yang dibangun Hasto ternyata tidak mempengaruhi persepsi masyarakat sebagian besar kalau kita lihat berbondong-bondongnya warga untuk bisa bertemu dengan Pak Jokowi ke kediaman, Mas Jo. Itu faktanya. Iya, iya. Post-truth itu akan melawan the truth dan sulit untuk mengalahkan the truth. Pada akhirnya ya the truth ini yang akan menang kok. Baik, kebenaran itu memang akan menemukan jalannya sendiri ya, Mas Jo. Exactly. Baik, Mas Jo, berarti kita menunggu apa pidato Bu Mega pada saat tanggal 10 dalam ulang tahun PDIP nanti. Betul. Disitulah nanti kita bisa melihat arah dan sikap dari Bu Mega terhadap kasus Hasto sendiri dan dari sikap PDIP sendiri, in or out. Begitu ya, Mas Jo? Ya, saya kira itu. Terima kasih banyak, Mas Joseph Enas, analis Sama-sama. intelijen dan penonton Ruang Konsensus. Demikian perbincangan kita bersama uh, Mas Yosef Enas, seorang analis intelijen, pengelola kanal analis intelijen, dan Anda juga bisa menyimak di kanal Mas Yosef Enas langsung. Demikian, semoga bermanfaat. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.